Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga Anda sekalian dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi ini, dan tentunya tetap jaga kesehatan dan protokol, ya, kurangi kerumunan, dan tentunya kalau tidak sangat mendesak silakan tidak perlu keluar rumah. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal evaluasi pilihan ganda pada halaman 82 sampai 85 terkait dengan persiapan PH pada 3.2 di sejarah peminatan kelas 11 ini. Nah, baik, kita bahas soal yang pertama. Ya. Perhatikan informasi berikut ya. Pertanyaannya, informasi yang tepat terkait dengan Marco Polo ditunjukkan oleh nomor. Nah, terkait dengan Marco Polo ini, kata kuncinya adalah Marco Polo itu pernah singgah di Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai. Gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama, seorang musafir. Nah, ini bisa. Ya, ini satu ya. Dia pernah singgah di Kerajaan Perlak tahun 1292. Yang satu, dalam catatan disebutkan bahwa terdapat kerajaan di Nusantara yang istananya ditata sama seperti istana raja di India. Terdapat disebutkan dalam catatan bahwa kerajaan di Nusantara istananya, nah ini yang salah di sini, di istananya itu sama dengan raja-raja di India, itu enggak, kita tidak sama ya. Oke, berarti nomor 1 salah. Nomor 3, mendapatkan para pedagang Islam di India atau Gujarat yang sangat giat dalam menyebarkan agama Islam. Nah, nomor 3 ini adalah berita terkait dengan catatan atau kronik yang Marco Polo berkaitan dengan dia singgah di Kerajaan Samudra Pasai. Dia menjelaskan bahwa di situ sudah banyak aktivitas yang dilakukan, bahkan di situ ada orang India, orang Gujarat yang berdagang, yang singgah, yang melakukan jual beli di sana. Jadi nomor 2 dan 3. Oke, nomor 4 ini betul, tapi bukan yang namanya catatan dari Marco Polo. Dia tidak ada catatan seperti itu. Ini di ini ya, di Kerajaan Demak itu. Oke, baik, nomor 2 kita lanjut. Teori yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat didukung oleh. Oke, kita lihat sekarang. Teori masuknya Islam itu ada 3 ya. 1 Gujarat. 2 apa? Teori Mekah ya. Kemudian yang ketiga teori Persia. Oke. Nah, teori Gujarat yang pertama kita bahas itu didukung oleh Snodgrass. SH, ini ada SH, Snodgrass-nya. Nah, Snodgrass-nya ini orang misionaris sebenarnya. Ya, dia menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-13 dibawa oleh orang Gujarat. Nah, kuncinya yang menjadi buktinya yang pertama terkait dengan adanya makam nisan ya. Nisan Sultan Malik Al-Saleh ya, itu sama dengan yang ada di Gujarat. Artinya bahwa batu nisannya yang ada di sana itu dipesan di Gujarat. Maka dia anggap ada kesamaan. Sehingga salah satu alasan yang mendasari adanya teori Gujarat ini terkait dengan makam Sultan Malik Al-Saleh. Oke, ini ya, benar ya. Jadi jawabannya nomor 2 adalah C. Nah, kita bahas kembali. Yang kedua teori Makkah. Ini Buya Hamka. Ya, pada abad ke-7. Nah, kalau pendukungnya ini terkait dengan adanya kata atau istilah untuk menyebut kerajaan Sriwijaya. Masih ingat? Yang disebut dengan istilah Zabak, Zabai ataupun Sribuza. Nah, ini abad ke-7 ya, nah ya. Kemudian teori yang ketiga, Persia. Ini digagas oleh Husin Jaya Diningrat. Ya, Husin Jaya Diningrat ini pada abad ke-12. Nah, buktinya apa? Ada semacam tradisi yang disebut dengan upacara tabui di Sumatera. Ya, nah ini di Sumatera Barat khususnya. Ini tentang apa? Tentang tradisi terkait dengan memperingati wafatnya cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali. Nah, ini sebenarnya teori Persia. Nah, ini upacara tabui itu sama dengan tradisi yang ada di Persia, itu menurutnya. Oke, cukup ya. Nomor 2, jadi jawabannya tadi adalah yang C. Sekarang nomor 3. Salah satu faktor pendorong pelabuhan Aceh menjadi pusat perdagangan yang ramai dan kuat adalah, kemarin sudah dijelaskan bahwa urutan kerajaan Islam di Aceh, di Sumatera, yang pertama dari Perlak kemarin, kemudian yang kedua ke Samudra Pasai, setelah Samudra Pasai itu ke Malaka, setelah Malaka baru Aceh. Nah, pada tahun 1511 ya, tahun 1511 ya.
yang namanya Portugis itu masuk ke Malaka. 1511, 1512. Nah, kemudian Malaka itu dikuasai. Nah, Malaka itu kan termasuk bandar besar pada saat itu sebelum munculnya Aceh. Nah, karena Portugis sudah memonopoli yang ada di kerajaan Malaka, sehingga banyak para pedagang ya dari luar itu akhirnya tidak singgah ke sana lagi. Ya, akhirnya mereka singgah ke kerajaan Samudra Pasar, ke kerajaan Aceh. Nah, inilah yang mendasari ya bahwa perdagangannya menjadi ramai. Jadi jawabannya adalah yang A. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 4. Mohon maaf, nomor 4 itu ada salah soal ya. Silakan lihat aja di buku cetaknya. Ya, tapi Bapak sebutkan yang pertama, perhatikan informasi-informasi berikut. Ya, nomor 4, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Kemudian yang kedua, perebutan pengaruh antara golongan Teku dan Tengku. Ya. Belanda, nomor 3, Belanda meningkatkan kekuasaannya di wilayah Sumatera dan Malaka. Yang keempat, dominasi kerajaan Demak semakin meningkat di Pulau Jawa. Nah, pertanyaannya, faktor pendukung yang mundurnya gitu ya. Faktor penyebab kemunduran kerajaan Aceh ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, faktor pendorong mundurnya kerajaan Aceh itu terkait dengan konflik internal di kerajaan Aceh antara golongan bangsawan dengan golongan ulama yang disebut dengan golongan Teku dan Tengku. Sama mulai meningkatnya, ya, mulai semacam mengakarnya, gitu ya, kekuasaan atau meluasnya kekuasaan Belanda di wilayah Sumatera dan Malaka. Jadi jawaban nomor 4 itu 2 dan 3 kalau di buku cetak ya. Jelasin ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf. Nomor 5. Gerak awal ekspansi kerajaan Demak lebih ditunjukkan untuk ya ekspansi ya penyebar melakukan pendudukan atau penguasaan daerah lain yang dilakukan oleh kerajaan Demak itu lebih bertujuan untuk memperkuat atau memperkokoh kedudukan kerajaan. Maka terkait dengan jawaban nomor 5 itu adalah yang A. Nah, ini memperkuat otonomi daerah itu ya awalnya ya awalnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nomor 6. Alasan khusus kerajaan Demak menguasai Banten adalah, masih ingat? Kita bahas yang pertama, keinginan kerajaan Demak untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Banten. Yang kedua, posisi Banten merupakan bagian penting dari kerajaan Pajajaran. C, posisi Banten sebagai urat nadi pelayaran perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Perlu kita ingat bahwa salah satu faktor utama masuknya Belanda di Nusantara itu karena ya bandar gitu ya, pelabuhan yang ada di Banten itu sangat berkembang, sangat maju. Maka alasan utama kerajaan menguasai Banten itu terkait dengan ingin mengekspansi tadi, kemudian untuk menyebarkan pengaruh baik itu secara agama maupun secara ekonomi. Maka jawabannya nomor 6 itu adalah yang C, yang paling benar. Oke ya. Next. Nomor 7 sekarang. Perhatikan pernyataan berikut. Menggambar pertanian serta pangeran, mengembangkan pertanian serta pangeran. 2, menyerang blokade VOC di Pelabuhan Banten. 3, menjalin hubungan diplomatik dengan Ratu Inggris James I. 4, menerapkan cukai bagi kapal dagang yang singgah di Pelabuhan Banten. 5, melepaskan kerajaan Banten dan statusnya sebagai kerajaan bawahan dari statusnya sebagai kerajaan bawahan Demak. Oke, nomor 7 jawabannya yang mana? Kita lihat ya, mengembangkan pertanian pengairan kerajaan Banten, iya ya. Kemudian yang kedua, apalagi? Iya, menyerang blokade VOC di Pelabuhan Banten. 1, 2. Nah, sekarang 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Ya, kita lihat nomor 3, menjalin hubungan diplomatik dengan Ratu Inggris, enggak ya. Jadi nomor 4 ya. Menerapkan cukai bagi kapal dagang yang singgah di Pelabuhan Banten. Jelas nomor 8 sekarang. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten memiliki kekuatan armada laut yang sangat mengesankan. Hal ini disebabkan Kesultanan Banten ... Ya. Memiliki kita kuncinya di sini.
ya, memiliki kekuatan armada laut yang sangat mengesankan, berarti terkait dengan ya. Nah, sini ada ya, memiliki armada laut yang dibangun mencontoh armada laut Eropa, bahkan mendatangkan membuat kapal-kapal ya seperti yang ada di Eropa gitu. Memiliki armada laut yang kuat ya. Nomor 9. Perhatikan informasi berikut. Memperluas Mataram hingga Jabar dan Madura, menyerang VOC di Batavia, memadamkan pemberontakan Trunojoyo, memindahkan pusat kekuasaan dari Kota Gede ke Pleret. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan tersebut yang tidak termasuk kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Agung Tirtayasa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, kita lihat yang tidak termasuk berarti ya, memperluas kekuasaan Mataram hingga Jawa Barat dan Madura, ini benar. Oke. Menyerang VOC di Batavia tahun 1628 dan 1629, benar, walaupun gagal gitu ya. Kemudian nomor 3, memadamkan. Nah, bisa kita lihat kalau sudah, karena 2 jawaban 1 2 berarti nggak ada gitu ya. Berarti yang nggak ada 1 2-nya hanya nomor 3 dan 4. Jadi jawabannya E ya. Jadi kebijakan yang bukan itu Trunajaya itu pada masa setelahnya itu ya. Ya itu pada masa Amangkurat II. Termasuk memindahkan kekuasaan dari Kota Gede ke Pleret tadi. Oke. Next. 10. Kedatangan Spanyol pada tahun 1521 diterima oleh Sultan Mansur sebagai sekutu Kesultanan Tidore. Ya, lanjut, langkah tersebut dilakukan dalam rangka titik-titik. Ya, nomor 10. Ya. Kedatangan Spanyol itu kan tahun 1521. 1521 ini Spanyol. Portugis ini tahun berapa? 1511 dia ke Malaka, kemudian tahun setelahnya dia ke Maluku. Nah, ketika Portugis datang duluan ke mana, ke Maluku ya. Nah, dia menjalin kerjasama dengan sekutu gitu ya, dengan kerajaan Ternate gitu ya. Kemudian untuk mengimbangi itu ya, jadi kan berarti kan yang namanya Ternate itu udah menjadi kongsi, sudah menjadi menjalin kesepakatan gitu ya dengan kerajaan Portugis, dengan penjajah Portugis. Berarti ya Tidore-nya itu kan dia nggak punya kongsi. Khawatir nanti terjadi apa-apa, dia diserang oleh 2 kubu, ya diserang oleh Ternate, dia sudah bekerja sama dengan Portugis. Maka ketika tahun 1521 ya Spanyol datang ke Maluku, maka dia yang menjalin kerjasama dengan bangsa Spanyol. Maka ya terkait dengan adanya gitu ya langkah tersebut itu dilakukan dalam rangka yang mana mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate tadi ya, yang sudah bersekutu dengan Portugis. Jadi jawabannya nomor 10 adalah D. Oke, kita lanjut nomor 11. Kesultanan Tidore mengalami kemunduran disebabkan oleh titik-titik. Ya, di buku cetak ini ada ya. Baik itu Ternate maupun Tidore, mereka itu mengalami kemunduran kan karena ada yang namanya monopoli yang dilakukan oleh penjajah. Pada awal tadi di soalan pertama itu terkait dengan adanya Portugis, kemudian ada Spanyol. Tetapi kan nanti yang menjadi penjajah tunggal di Maluku itu adalah ya bangsa Portugis. Kenapa? Mungkin masih ingat ya, ada yang namanya Perjanjian Zaragoza. Apa? Terkait dengan Spanyol itu dianggap melanggar perjanjian itu gitu ya. Maaf, ada Perjanjian Tordesillas ya. Kemudian nanti Tordesillas kemudian muncul baru Perjanjian Zaragoza. Tordesillas itu bahwa yang namanya Spanyol dengan Portugis ya dulu kan mereka itu dianggap sebagai penjajah
klasikal, tradisional ya, penjelajah tradisional atau penjajah tradisional. Nah, jadi terkait dengan dulu mereka awal melakukan penjelajahan laut itu, jadi mereka membagi dunia itu menjadi dua, seolah milik berdua lah, yaitu utara dan selatan. Nah, bukan utara selatan, tapi timur sama barat. Nah, yang namanya Spanyol itu punya daerah barat, sedangkan Portugis itu Spanyol itu daerah timur, sedangkan Portugis itu daerah barat. Nah, Indonesia secara geografisnya itu berada di wilayah barat gitu ya. Nah, maka dari itu ya muncullah perjanjian Zaragoza ya, salah satunya ya Spanyol harus memindahkan penjajahannya ke tempat lain, maka diberikanlah ada yang namanya daerah Filipina, itu wilayah jajahan dari Spanyol. Kemudian Portugis tetap berada di Maluku, itu salah satu bunyinya itu ya. Nah, jadi terkait dengan itu ya, monopoli yang dilakukan oleh Belanda, jadi baik itu Kesultanan Tidore ataupun Kesultanan Ternate, mereka mengalami kemunduran itu terkait dengan adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Portugis maupun Spanyol ya terhadap ya Kesultanan Ternate. Walaupun awalnya mereka sadar ya terjadi peperangan, akhirnya dipimpin oleh Hasanuddin. Nah, kemudian ya namanya penjajah licik ya, tapi tetap akhirnya terjadi perjanjian, kemudian akhirnya ditangkap, kemudian dibunuh seperti itu. Jadi nomor 11 itu jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Nomor 12, Perang Makassar merupakan salah satu perang terbesar yang dialami oleh VOC pada abad ke berapa itu? 17. Perang tersebut dilatar belakangi oleh, ada yang ingat? 12. Ya, ini dipimpin oleh Hasanuddin ya. Jadi 1666 sampai 1669 ya, ini ada yang namanya Perang Makassar. Nah, Perang Makassar itu terkait dengan adanya cita-cita Hasanuddin ya, ini cita-cita Hasanuddin untuk menjadikan Makassar itu pusat perdagangan di Nusantara, khususnya daerah timur gitu ya. Nah, ada cita-cita ini, maka ini dianggap mengusik tujuan dari VOC untuk monopoli perdagangan. Khawatir nanti ya wilayah yang mereka mereka monopoli itu direbut dan lain sebagainya oleh Hasanuddin dan bawahannya dan prajuritnya, sehingga akhirnya ya terjadilah perang Makassar gitu ya. Itu latar belakangnya. Jadi jawabannya nomor 12 itu E. 13, perhatikan informasi berikut. Faktor penyebab perdagangan Kesultanan Makassar mengalami kemajuan ditunjukkan oleh nomor berapa? Tersedianya banyak rempah-rempah di Maluku. Kita tahu, Bapak pernah ingatkan bahwa ada salah satu penjelajah laut, Tom Paris, menyatakan bahwa ya Maluku itu untuk lada. Tuhan itu telah menganugerahkan ya, lada itu hanya ada di Maluku. Maka mereka kaya akan rempah-rempah pertama ya. Kemudian yang kedua, agama Islam semakin diterima berkembang di Nusantara. Monopoli perdagangan dimiliki sepenuhnya oleh Kesultanan Makassar. Tidak ya, dimiliki oleh VOC kan ya. Banyaknya pedagang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Nah, ini nomor 4. Selain ke kerajaan Aceh, ada juga yang ke kerajaan Makassar ya tahun 1511 ya. Jadi yang dari daerah lewat barat mereka ke Aceh, yang dari daerah timur mereka singgah di kerajaan Makassar gitu ya. Nomor 5, orang Makassar dan Bugis terkenal sebagai pelaut ulung, dapat mengamankan wilayah lautnya. Karena ya salah satu kenyamanan orang itu untuk berlabuh, untuk melakukan perdagangan di sebuah wilayah itu kan karena kenyamanan, karena kondisi yang aman kira-kira gitu. Nah, orang-orang Bugis dan Makassar itu dianggap orang yang ulung dan mampu mengamankan wilayahnya. Maka jawaban nomor 13 itu adalah 1, 4, dan 5. Oke, lanjut. Nomor 14. Perhatikan informasi berikut. Ciri khas masjid di Nusantara ditunjukkan oleh nomor. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Terkait dengan ciri-ciri masjid. Yang pertama, atapnya tumpeng atau bertingkat. Itu berundak. Gitu. Yang jumlahnya ganjil. Bukan genap ya. Ini salah. Wrong. Nomor 2. Terdapat kolam atau parit di bagian depan atau samping masjid. Benar atau salah? Benar ya. Jadi
bagian samping atau depan itu ada parit untuk cuci kaki. Maka kalau ada beberapa masjid yang mungkin agak semacam parit yang itu dilewati ketika mau wudhu gitu ya. Nah ini terkait dengan tempat cuci kaki dan lain sebagainya. Jawabannya nomor 14 2. Nomor 3, nah, kita lihat sekarang, terdapat mimbar atau untuk berdakwah. Benar atau tidak? Pasti ada mimbar ya, tapi bukan itu jadi kunci utamanya. Semua masjid pasti ada mimbar, tapi itu bukan menjadi ciri utama gitu kan. Di daerah-daerah lain pun tempat ataupun di Eropa masjid-masjid di Eropa pun yang ada di sana gitu pasti ada mimbarnya gitu kan. Nah, yang 4, posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah. Nah, ini posisi masjid itu agak lebih tinggi, maka agak tinggi kan dibandingkan dengan posisi tanahnya. Ya, di situ ada di buku cetak ya. Jadi ada yang namanya nomor 4, nomor 2 dan 4 yang benar. Jadi termasuk salah satunya lagi ada denahnya itu berbujur sangkar. Nggak mungkin ngerucut, nggak mungkin ya panjang gitu ya, pasti dia berbujur sangkar gitu ya. Jadi jawabannya 14 itu adalah 2 dan 4. Sekarang nomor terakhir. Nomor 15. Kerajaan Islam membawa pengaruh terhadap masyarakat Nusantara. Pengaruh yang terjadi di bidang politik adalah, nah ini kerajaan Islam gitu ya, mempengaruhi masyarakat. Pengaruh terjadi di bidang politik itu apa? Dalam bidang politiknya yang ditanyakan gitu ya. Kita lihat yang berkembangnya tulisan Arab Melayu, ini bukan politik. Salah. Nama Raja Jawa memakai nama bernafaskan Islam. Ini politik bukan, nama raja. Oke, kita lihat dulu, jangan dicoret dulu ya. C. Ukiran binatang atau bentuk makhluk hidup lainnya disamarkan. Ini seni ya, kaligrafi gitu ya. D. Konsep dewa raja diganti dengan konsep sultan khalifah yang berarti pemimpin umat. Oke, ini gitu ya. Ini kita kasih tanda dulu. E. Keberadaan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan seperti tahun Hijriah ini tidak ya, yang terkait dengan sistem kalender. Nah, sekarang kita lihat antara B dan D. B. Nama Raja Jawa. Nama Raja Jawa memakai nama bernafaskan Islam. Ya, nama rajanya gitu ya. Tapi dalam kerajaan Islam itu istilahnya raja itu bukan nama raja, sebutan seorang pemimpin itu bukan raja lagi namanya, tetapi sudah sultan seperti itu ya. Jadi yang paling pas adalah yang D itu ya, bahwa memang raja tapi diganti dengan nama khalifah yang disebut dengan gelarnya sultan. Maka ada Sultan Malik Al-Saleh gitu. Kemudian Sultan Agung Tirta Yasa dan sebagainya. Bukan jadi raja kayak Raja Aswawarman, Balaputra Dewa seperti itu ya. Jadi dia menggunakan istilah baru. Jika jawabannya adalah yang D. Baik, itu terkait dengan pembahasan kita soal pada pilihan ganda halaman 82 sampai 85 untuk persiapan mid semester esok ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Silakan pelajari dari materi yang lain dan sumber yang lain. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.